dunia kerja semakin kompetitif, tuntutan pekerjaan seringkali membuat pekerja harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih lama. Namun, di balik produktivitas yang tinggi, muncul satu masalah psikologis yang sering tidak disadari, yaitu burnout. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai burnout pada pekerja, ditinjau dari perspektif psikologi industri dan organisasi. Hal ini berdasarkan observasi lapangan dan wawancara langsung. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berkepanjangan. Menurut Maslow dan Jackson, burnout memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama ialah emotional exhaustion atau kelelahan emosional, depersonalization, sikap sinis atau menjauh dari pekerjaan, dan reduced personal accomplishment, yaitu penurunan rasa pencapaian diri. Burnout dalam psikologi industri dan organisasi. Dalam PIO, burnout dipahami sebagai hasil dari beban kerja yang berlebihan, ketidakseimbangan kerja dengan kehidupan pribadi, kurangnya dukungan organisasi, kontrol kerja yang rendah, relevansi dengan dunia kerja saat ini, jam kerja yang panjang, target yang tinggi, serta tekanan dari atasan, dan juga multitasking dan tuntutan digital. Pernahkah Anda bangun pagi, melihat daftar pekerjaan dan tiba-tiba merasa dada sesak atau ingin kembali menarik selimut? Padahal semalam Anda tidur cukup. Jika ya, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengira ini hanya malas. Padahal ini bisa jadi adalah burnout. Psikolog menyebutnya sebagai kebangkrutan emosional. Ini bukan stres biasa. Jika stres adalah perasaan terlalu banyak, yaitu terlalu banyak tugas atau terlalu banyak tekanan, maka burnout adalah perasaan sudah tidak ada lagi, seperti kering, kosong, atau padam. Cara membedakan dengan lelah biasa, yaitu psikolog Christina membagikan dalam 3 tanda besar. Yang pertama yaitu kelelahan total atau emotional exhaustion, di mana Anda merasa terkuras, istirahat di akhir pekan pun tidak cukup untuk mengembalikan energi Anda. Selanjutnya adalah sikap sinis atau cynicism, di mana Anda mulai menjaga jarak. Dulu Anda peduli, sekarang Anda jadi sinis kepada rekan kerja atau klien. Anda merasa semua orang mengganggu. Selanjutnya ada merasa gagal atau reduced professional accomplishment, di mana Anda merasa tidak kompeten, muncul pikiran, apa gunanya semua ini? Serta Anda kehilangan kebanggaan atas pekerjaan Anda sendiri. Ada 3 bahan bakar utama burnout. Yang pertama yaitu hilangnya kontrol, di mana kamu merasa seperti robot yang tidak punya suara dalam menentukan jadwal atau cara kerja. Ada ketidakadilan, ketika kerja keras Anda diabaikan, sementara politik kantor lebih dihargai. Ini jelas melukai rasa keadilan kita. Selanjutnya ada perfeksionisme, yaitu musuh di dalam diri kita sendiri, dengan keinginan untuk selalu sempurna, membuat kita lupa bahwa kita hanyalah manusia. Burnout itu beda sama capek biasa. Kalau capek biasa, dibawa tidur semalam juga hilang. Tapi burnout itu mental kamu yang lagi teriak karena baterainya sudah merah, tapi dipaksa kerja terus. Efeknya apa? Kamu jadi gampang marah, nggak fokus, merasa nggak berguna, bahkan sampai sering sakit fisik, kayak lambung atau pusing yang nggak sembuh-sembuh. Terus, gimana cara ngelawan burnout? Pertama, stop merasa bersalah karena kamu istirahat. Kamu nggak harus selalu produktif setiap detik. Dunia nggak akan kiamat kalau kamu telat balas email 15 menit karena lagi ambil nafas. Kedua, buat batas yang tegas. Kalau udah jam pulang, ya pulang. Matikan notifikasi. Otak kamu butuh waktu buat jadi manusia, bukan cuma jadi karyawan. Dan yang terpenting, cari kebahagiaan kecil di luar kerjaan. Entah itu cuma jalan sore, dengerin lagu favorit, atau sekedar bengong tanpa mikirin deadline. Ingat, perusahaan bisa cari pengganti kamu dalam sekejap kalau kamu sakit, tapi kesehatan mental dan fisik kamu nggak ada serepnya. Observasi lapangan.
berdasarkan hasil observasi di tempat kerja. Terlihat bahwa pekerja menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Dengan waktu istirahat yang terbatas, beberapa pekerja tampak kurang antusias dan kelelahan karena bekerja dalam tekanan waktu yang tinggi. Hasil pengamatan, fokus kerja menurun, ekspresi lelah, interaksi kerja minim, dan kerja yang monoton. Wawancara karyawan. Kalau untuk jabatannya sekarang, di pekerjaannya sekarang ini saya sekarang. Nah untuk beban pekerjaannya ya, tanggung jawabnya sendiri, pasti kan saya di bidangnya yang sekarang ini retail ya, otomatis ya tanggung jawabnya itu di penjualan. Itu pasti per individu kan kita ada target, ya tanggung jawab utamanya kita udah gitu. Kalau untuk jam kerjanya itu cuma untuk libur, itu kita ada liburnya itu dalam satu minggu itu dalam satu bulan itu 4 kali. Cuman kalau untuk jam kerjanya sendiri untuk di weekday itu normal di 12 jam. Kalau misalkan weekend bisa lembur. Kalau itu kayaknya hampir tiap hari sih, apalagi kalau weekend ya. Terus apalagi kalau misalkan weekend, terus misalkan kayak gabung sama tanggal merah, itu kan pasti capek banget ya. Kadang bisa sampai 4 atau 5 hari itu kan harus lembur terus. Pasti pernah. Kadang ya kalau misalkan targetnya belum capai, terus misalkan belum ada, misalkan dalam satu hari itu kan pasti ada target ya. Karena kalau misalkan dalam satu hari terpenuhi, apalagi misalkan sampai berhari-hari itu kan pasti beban mental banget ya. Jadi kadang kayak, aduh kok gini ya, gitu gimana ya caranya. Gitu. Pasti itu kalau dari tuntutan atau misalkan kayak tanggung jawab itu ya faktor utama sih kalau menurut saya ya. Maksudnya stressful itu ya penyebabnya ya itu sih gitu. Jadi dari tuntutan dan atasan apalagi kita kan udah dipantau terus ya, dan kita dipantau terus. Pasti apalagi kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan beban kerjanya udah berat, itu ya minimal teman-teman kerjanya itu harus enak gitu kan. Kalau misalkan beban kerjanya udah berat, terus teman-temannya itu misalkan nggak nyaman kan, otomatis ya jadi di tempat kerja tuh nggak nyaman gitu loh Kak, ya kan. Ya paling sih mungkin pertama ya cuti sih, ya kan. Untuk ya gimana pun namanya kita kerja yang dilakukan setiap hari itu kan pasti ada capeknya ya. Kesadarannya itu penting banget sih Kak, soalnya kan kita mungkin kita nggak sadar ya sekarang, soalnya kan apalagi kalau misalkan ya mungkin kalau di generasi kita itu kan lebih aware Kak ya sama kesehatan mental. Cuman kalau misalkan kita kan kerja tuh nggak selalu sesama Gen Z nih, pasti kan ada kayak ketemu milenial atau bahkan generasi-generasi yang lebih awal gitu. Jadi kalau misalkan di generasi kita itu udah pasti kan lebih aware, tapi kalau di generasi sebelumnya kan belum aware nih ya. Kalau gitu sebagai kita nih yang misalkan udah aware, kalau bisa ya kita kasih, misalkan kita kasih edukasi juga, kita bantu. Kalau misalkan kita nih lagi burn out, lagi kecapean nih. Masalah psikologis serius dalam dunia kerja yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kinerja organisasi. Melalui pendekatan psikologi industri dan organisasi, burnout dapat dipahami, dicegah, dan juga ditangani secara lebih efektif.